Saat ini saya sedang bersama siapa? Kak Rani. Kak Rani, nama full name your name is? Rani Windiani Kuswandana Putri. Ya, alhamdulillah saat ini kami berdua sedang berada dalam kesehatan yang sangat-sangat sehat dan tidak terpapar yang namanya virus ataupun sakit otot ataupun sakit kepala. Ataupun sakit hati mungkin ya. Ya, ataupun sakit hati. Nah, Kak Rani, untuk tadi yang berkata ataupun sakit hati, memang itu ada sakit hati itu di 3 bulan pertama COVID. Memang sakit hati karena kenapa? Karena tidak bertemu dengan orang yang biasa kita temui. Apa yang Kak Rani rasakan? Pertama, kalau aku pribadi ya ngerasainnya dari dampaknya ke aku pribadi, aku nggak bisa nyalurin emosi aku yang biasanya aku marah-marah sama anak-anak, banyak ngomong, ini harus diam 1000 bahasa. Yang kedua, biasanya kita banyak bersosialisasi, sekarang jadi enggak gitu. Tapi alhamdulillah karena sekarang udah mulai menurun katanya coronanya, kita bisa berkumpul kembali. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali. Dan dari COVID ini saya menerima inspirasi tentunya dari langit, yaitu apa itu makna kehidupan, untuk apa kita diciptakan, dan kenapa sih kita hidup di dunia ini dengan alasan seperti ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan diri saya pribadi, saya akan menanyakan kepada Rani. Kak Rani, apa itu kehidupan? Kehidupan yang dirasakan oleh Kak Rani, kenikmatannya seperti apa? Rasa syukurnya itu kan gampang. Rasa syukurnya kalau untuk kehidupan, kalau aku pribadi mungkin kebanyakan orang bilang alah menempik banget kalau misalkan jawabannya kayak gitu. Tapi menurut aku kehidupan itu yang patut kita syukuri, kita bermanfaat untuk orang lain walaupun kita sendiri harus merasakan sakit dulu. Yang penting orang lain senang, kita tidak egois pada diri kita sendiri. Oh iya. Nah, disyukuri, dijalani, dan dinikmati. Oh iya. Jadi itu dari Kak Rani. Sekarang dari saya nih Kak Rani. Apa coba? Kalau dari saya itu sering melihat lirik-lirik lagu, dan lirik lagunya itu masuk ke dalam hati. Jadi yang masuk ke dalam hati itu bukan perkataan orang lain, tapi lirik lagu. Ya. Baper mungkin ya, terbawa suasana. Jadi lirik lagunya berbunyi seperti ini. Cinta adalah cinta, tidak bisa dipaksakan. Hati adalah hati, tidak bisa dipaksakan. Apakah betul? Betul kalau kata aku. Betul. Kenapa betul? Karena cinta itu kan memang dari hati dulu ya tumbuhnya. Apapun yang dipaksakan itu juga nggak akan benar ke kitanya. Terus sekarang kita menjalankan sesuatu dengan keterpaksaan, nggak enak juga. Ya, terus ada yang kedua, jika ada rasa sakit pasti ada hati, jika ada hati pasti ada rasa sakit. Apakah seperti itu juga? Ya, karena dari hati itu pasti kan tadi jika ada hati, aya hati nih Kak si eta, pasti ada rasa sakit. Terus sebaliknya, lamun urang geus ngarasakeun sakit, pasti urang aya hati ka si eta. Mungkin hampir bisa dibilang mungkin bertepuk sebelah tangan seperti itu. Nah, kalau misalkan gitu berarti qadarullahnya ya udah, kalau kita mengharapkan kepada, kan Allah itu tidak suka yang berlebih-lebihan. Ketika kita mengharapkan seseorang secara berlebihan, maka Allah jauhkan. Tapi ketika kita tidak mengharapkannya sama sekali, kadang-kadang kita selalu ingat gitu sama dia. Nah, kadang kalau itu kayak gitu, ketika kita terlalu mengejar secara berlebihan, ya kita bakal jauh. Tapi kalau misalkan kita ditikungnya di sepertiga malam, itu beda cerita. Allah pasti membalikan tuh hatinya. Iya. Ternyata ada Allah juga ya. Iya, selalu libatkan apapun itu, kondisi hati mau kehidupan apapun itu selalu libatkan sama Allah. Nah, selanjutnya ada 4 pilar dasar kepercayaan Sunda yang saya akan jelaskan. Jodoh, pati, bagja, cilaka. Yang pertama dulu ya. Saya jelaskan, nanti pendapat Kak Rani bagaimana. Tentang jodoh misalnya. Ketika kita sedang di sini di Bandung, ketika kita sedang mengharapkan satu orang, terus kemudian kita pindah ke Sumedang, terus kita pindah lagi ke Jakarta, maka di Bandung kita punya pasangan dan tidak jadi
yang di Bandung malah sama orang lain. Artinya apa? Setiap yang kita harapkan itu belum tentu akan menjadi milik kita, dan setiap apa yang kita miliki itu belum tentu juga menjadi milik kita. Istilahnya itu jodoh itu jorok, bisa di mana saja, geus di kumaha wae, tapi encan jadi jodohna orang, maka orang tidak bisa. Jadi yang harus kita pegang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya maksud tentang cinta ilahi. Jadi tidak tergantung kepada orang. Kalau cintanya bergantung kepada orang, digantung weh, dicekalan weh, urang hayang kasih eta maksa. Tapi mun teu jadi jeung manehna, oke, luntur, akhirnya putus asa. Dan yang tidak diperbolehkan itu putus asanya. Bagaimana menurut Kak Rani tentang yang pertama, jodoh? Jodoh ya, menurut aku tuh selalu berpikir kalau jodoh itu ya semua orang, mungkin semua orang bisa berjodoh. Mungkin aku dengan siapa bisa berjodoh tanpa aku tahu dia tuh jodoh aku atau bukan ya. Tapi aku suka mikir juga cara mempertahankannya, Kak. Nah gitu, misalkan sekarang kita misalkan dekat sama seseorang, nah kita cara mempertahankannya seperti apa. Tapi memang kadang kita harus balik lagi sama Allah. Kalau kita berlebih-lebihan itu nggak baik juga. Aku misalkan dekat sama seseorang cowok berlebih-lebihan, wah kayak love date gitulah. Nah itu teh sebenarnya nggak boleh. Jadi ya udahlah, biasa aja gitu. Toh ada istilahnya jodoh mah nggak akan kemana, iya emang. Tapi kan kalau misalkan untuk cowok nih ya, kalau nggak dicari juga alamat gitu. Iya, ulah layatnya. Iya, nggak boleh layat. Nah, apa layat? Nggak boleh layat. Jadi tentang jodoh seperti itu, cara mempertahankan ya. Iya, Nah, waktu saya kuliah, itu kuliahnya kan otak semua ya, selama 4 tahun saya mempunyai prinsip gini karena wah orang kan mau nganekan awewe kusabab lamun geus meunang awewe orang pasti berlebihan. Jadi geus boga niatan berlebihan, geus boga niatan goreng, sehingga orang teu neangan awewe dirinya selama 4 tahun 3 tahun setengah. Setelah kuliah selesai barulah dapat awewe, dan awewe itu ya udah bisa lah. Jadi besok jadi nikah. Jadi gini Kak Dik, jodoh itu sebenarnya cerminan dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin memperbaiki diri kita sendiri, pasti Allah juga akan mempertemukan dengan yang baik pula. Kalaupun memang sekarang banyak penyesalan nih yang udah nikah, kitanya baik, kok pasangan kita kayak gitu. Nah, jangan langsung mapping, yaudahlah kayaknya nggak jodoh, udahlah pisah, bubar. Nah sebenarnya nggak gitu, makanya kataku tadi cara mempertahankannya itu kayak gimana dulu. Cara mempertahankannya saling koreksi masing-masing, bisa kan? Bisa. Iya, saling koreksi dulu nih. Jadi jangan kalau misalkan untuk yang udah nikah ataupun yang belum nikah, jadi kayaknya mah bukan jodoh ini mah, akunya baik, masa sih itu kayak gitu. Nah nggak kayak gitu. Pertama tuh dari cara mempertahankannya, komunikasinya juga harus baik. Terus sering-sering setiap minggu itu untuk self reminder lagi gitu ke setiap pasangan. Bisa, iya gitu, ngerti gak sih? Iya, self reminder. Iya. Iya, karena Karani ini udah dewasa, berbeda dengan saya masih belum dewasa. Enggak, aku juga masih belum dewasa. Oh masa? Kenapa tahu seperti itu? Karena kalau aku ngerasainnya dari beberapa kali aku gagal dalam suatu hubungan, dan aku belajar dari temen-temen yang udah nikah lalu mungkin pernikahannya tidak berlangsung. Jadi waktu pacaran itu kayak lama banget, aja udah sampai 5 tahun 6 tahun, tapi nikahnya cuma sebentar. Dan aku tanya kenapa, pertama ternyata dari komunikasinya, terus mungkin dari kebiasaannya. Mungkin kan biasanya kadang ada yang nikah yang udah baru nikah baru ketahuan nih kebiasaannya. Justru istilahnya makanya kamu nerima dia juga berarti nerima baik buruknya. Udah nikah, cara mempertahankannya kayak gimana? Bukan berarti kita harus ganti pasangan, enggak. Cara mempertahankannya kayak gimana? Sering-sering ngaca sama diri sendiri. Kalau misalkan pasangan atau suami ini lagi marah, ada yang salah nggak dari kita? Jangan langsung marah-marah sama suaminya gitu. Oh gitu? Iya. Wah, pengalaman masa depan ternyata setiap orang yang berumah tangga curhatnya ke Karani ya, Mak? Kebanyakan kayak begitu. Makanya ya tahulah sedikit gitu. Udah pengalamannya. Nah itu dari tentang kehidupan yang kita jalani selama masa remaja kan? Remaja. Iya, saya juga sama remaja.
sebentar lagi remajanya, paling sekitar Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan lagi remaja saya habis. 26 dewasa awal. Selanjutnya yang kita tadi membicarakan tentang kehidupan, artinya kehidupan di luar diri kita. Iya. Nah, sekarang di dalam diri kita. Kehidupan di dalam diri kita, dari diri saya dulu. Alhamdulillah, untuk membuat video ini dibutuhkan kesiapan hati, kesiapan mental, kesiapan fisik. Kalau kemarin-kemarin karena ini, kenapa aku tidak bisa siap untuk membuat video? Karena kenapa, coba tebak? Nggak tahu. Sedang sedih, sedang dalam kekosongan. Dalam kekosongan, iya. katanya butuh pendamping mungkin. Jadi jiwa ini, jiwa, raga, 4x5 pancernya, 5 jiwa yang saya ini berpisah semuanya. Yang satu ada di ingatan ini, yang satu ada di ingatan ini, yang satu ada di Berarti sini. kebanyakan itu mah kayaknya. Kebanyakan pikiran. Dan sekarang udah menyatu semua, dan inilah diri saya, sehingga saya pun sudah bisa membuat video Karani. Dan alhamdulillah, kalaulah saya masih terkagum-kagum dengan Karani, saya tidak akan membuat video ini karena tidak akan konsentrasi dan tidak akan bisa berpikir, karena hati tidak bisa berpikir, hanya bisa mengungkapkan. Nah, itu dari diri saya. Jadi saya telah bebas dengan semuanya, sudah melepaskan semuanya, dan sudah kosong. Artinya tidak ada apa-apa. Kosong dalam artian tidak bergantung kepada makhluk. Jangan pada makhluk. Ya, jadi selama saya menjadi manusia ya, memang suka tergantung kepada makhluk, dan saya sifatnya berlebihan karena ini. Ya, kalau menyukai sesuatu itu selalu diperdalam sampai akhir ujungnya, sampai mati lah. Nah, pas wawancara ke tukang kubur ya, Pak, urang kudu kumaha ieu? Mun hayang naon teh wani jeung wani we. Ulah gitu cenah, kudu sigar tengah. Sigar tengah teh artinya jangan terlalu berani untuk mati, dan tidak juga sangat ketakutan juga pada kematian. Jadi kita berada di tengah-tengah. Jadi janganlah kita janganlah seperti orang akhir zaman, cinta dunia dan takut mati. Tapi kita tidak takut mati, kita tengah-tengah saja, dan kita tidak takut untuk nekat, untuk berani, nekat lah. Jadi orang banyak yang mati itu yang paling merugikan adalah tentang kecerobohannya, karena ini tentang kecerobohannya. Nah, jadi itu dari saya sekarang yang Karani rasakan dari kehidupan ini, apa yang sedang Karani rasakan sekarang. Tadi kan yang saya rasakan sekarang, saya membuat video ini berhubung karena saya tidak murni ada di sini. Di sininya tidak. Silakan. Tentang apa nih? Yang sedang rasakan suasana hatinya, jadi dari pagi sampai sekarang. Nggak dari kemarin-kemarin? Enggak, itu kan kita hidup dari sekarang. Kalau kemarin-kemarin tuh aku nggak ada kan. Iya. Senin aku nggak ada. Ya. Berarti dari kapan nih? Pagi. Karena tadi juga saya pagi tuh semu udah bergairah. Waktu pagi-pagi kadang kalau aku ya lagi mumet di rumah, aku selalu tidak membawa pikiran itu ke sekolah. Iya. Kita harus profesional loh, teman-teman, harus profesional. Ketika kita mumet di rumah, kita nggak boleh bawa mumet kita ini ke dalam kerjaan. Begitupun sebaliknya, dari kerjaan juga kita nggak boleh bawa mumetnya kerjaan ke rumah. Karena di rumah kita punya istirahat, kasihan juga kan otak. Kalau untuk bangunin mood aku itu, kalau aku lagi mumet atau gimana, diemin aja dulu. Atau aku ngedengerin VN dari anak-anak yang selalu bilang, "Assalamualaikum Kak." Misalkan Rajata hadir. Itu tuh udah bikin mood aku naik banget. Bagusnya. Terus kalau misalkan aku lihat galeri atau pokoknya sesuatu tentang anak kecil aja, karena aku tuh suka banget anak kecil. Itu gampang banget ngebalikin moodnya. Jadi mood aku mah fan-fan aja sih. Yeah. Karena kalau pikiran itu jangan terlalu diambil pusing, jangan terlalu sampai gimana, jangan. Pikiran itu kitanya harus tenang. Ada yang sampai bunuh diri kan gara-gara kepikiran. Pikiran itu kitanya harus tenang, pokoknya walaupun gak di tempat yang sepi juga pokoknya harus tenang dulu aja. Yang tahu cara nenangin pikiran kita yaitu diri kita sendiri. Iya, kayak bertahan hidup kan kalau punya masalah yang memisahkan diri kita sendiri. Iya, makanya aku suka mikir sama orang-orang yang sampai kepikiran gimana lah.
Buat cara nenanginnya gimana kalau segini? Sebenarnya cara nenanginnya itu dari kita diri sendiri. Kalau perempuan nih Kak, misalkan ibu-ibu nih kebanyakannya untuk curhat, perempuan itu cuman butuh didengar, ya udah, selepasnya dari situ dia udah plong sendiri tanpa harus gimana gimana, ya udah cuma butuh didengar. Perempuan itu ada yang sifatnya mungkin pendiam ya, tapi dia tahu pokoknya kalau kita banyak pikiran, yang tahu cara nenangin dari pikiran kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Ya, Gitu. diri kita sendiri. Iya, diri kita sendiri. Iya. Kemarin saya cara menenangkan diri, berhubung ini nggak sinkron sama ini, jadi lumayan lama. Yang menyembuhkan itu ada bantuan sih. Alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah. Jadi saya memang tahu cara menyembuhkannya dengan meminta bantuan. Nah itu termasuk sama diri sendiri ya. Iya. Diri sendiri. Meminta bantuan. Nah ini dari videonya. Sekarang tadi kan hidup saya ke saya. Sekarang saya ke Karani nih. Iya. Karani kan nanti Karani ke saya. Karani kan suka. Oke, lihat Karani. Iya. Karani kan suka anak kecil ya. Iya. Iya. Coba konsentrasi. Karani juga nampak seperti anak kecil. Oh iya. Iya. Kelihatan kan kayak anak kecil? Enggak juga. Enggak. Apanya coba kayak anak kecil? Enggak tahu. Pipinya ya, mukanya ya. Oke. Jadi saya susah membedakan mana Khaira, mana Talita, Faira sama aku. ya Karani. Oh. Pipinya sama bulannya. Iya. Sekarang Karani ke saya. Kadik-dik itu kayak gimana orangnya gitu? Iya. Kadik-dik itu orangnya detail. Apalagi kalau soal mengajar itu harus perfect banget. Nah kalau aku tuh nggak bisa seperfect itu. Gitu. Itu. Adik-adik itu unik, lucu, tapi kadang nyebelin juga sih. Itu doang paling. Oh, kalau dari nyebelin itu gimana caranya menyembuhkannya ya? Menyembuhkan apa? Supaya saya nggak nyebelin sama kamu. Ya nggak tahu, kamu nggak tahu. Oh, ya oke. Untuk terakhir kali video ini akan diputar 2030 kali ya. Karena nampaknya masih fresh gitu. 2030. Oke, Karani ya saya minta maaf secara pribadi telah membuat Karani kesel ya. Enggak juga sih. Oh enggak, nyiar. Karena kita tuh harus bisa ngebedain mana serius, mana bercanda. Mending kalau aku pribadi nggak apa-apa bercanda. Yang penting orang lain tertawa. Iya. Ya, yang saya tidak pernah bercanda itu ke Kak Erna ya, nggak sulit untuk bercanda. Ya. Serius juga jangan terlalu lah. Hidup itu nggak harus tentang serius banget, perfeksionis banget, enggak. Nggak akan ada warnanya tuh kalau kayak gitu. Ya, berwarna ya. Iya iyalah. Gitu. Makanya kenapa aku nggak kecil-kecil badannya? Karena kebanyakan orang itu pengen kurus. Harusnya kita itu pengen sehat. Iya, saya juga pengen sehat. Pengen sehat, jangan pengen kurus. Makanya kenapa saya tidak gemuk-gemuk? Karena kebanyakan orang ingin berotot atau six-pack, tapi saya ingin sehat saja. Karena six-pack itu mengikuti usia saya. Semakin usia bertambah, maka otot pun semakin jadi. Emang Kak Dikit berapa tahun usianya? Kan 25. Oh 25, ya ampun beda 3 tahun sama. Ya 3 tahun. Karena ini berapa tahun 22 usianya? 22 tahun. Oh 22 tahun ya. Berarti karena ini punya waktu 1 tahun lagi. Sedangkan saya punya waktu. Kenapa sih tahun lagi? Untuk 23 kan? Iya. Ya. Emang ada apa dengan 1 tahun lagi? 23 itu adalah usia produktif untuk bisa menikah Karani. Oh ya Allah, doain ya teman-teman aku biar bisa menikah. Kalau saya waktunya 2 tahun lagi kawan-kawan, dan usia dewasa saya jadi 3 bulan lagi, artinya 3 bulan ke depan saya akan berpikir secara matang kalau bisa ya. Kak Dik, aku potong nih ya. Iya. Kalau menurut aku pribadi, aku paling takut ketika umur aku bertambah tapi pemikiran aku tuh nggak dewasa. Sebenarnya pemikiran kita dewasa tidak diukur dari umur. Oh, diukur dari apa? Iya, pemikiran. Kalau aku pribadi nih, pemikiran dewasanya kita itu tidak diukur dari umur.
tapi dari kesiapan, kematangan, dan pelajaran di sekeliling kita. Sebenarnya pelajaran dari sekeliling kita itu bisa ngebuat diri kita, pikiran kita, mental kita itu jauh lebih dewasa. Kan pelajaran pendidikan yang menurut aku ya, pendidikan yang paling baik itu pendidikan di lingkungan sekitar. Iya, benar, Kayak aku ke pendidikan sekolah, masyarakat. kayak aku ke mana gitu, ke kampus kemana, itu kan cuman teorinya. Tapi kalau dari kehidupan mah prakteknya mah langsung kan. Iya. Gitu. Jadi jangan, kalau aku pribadi ya teman-teman, aku nggak tahu menurut kalian dewasa itu seperti apa. Cuman menurut aku kedewasaan itu tidak diukur dari usia. Iya. Nggak egois, itu udah dewasa ya. Iya, nggak egois, nggak marah-marah, bisa mengontrol emosi dari diri kita sendiri. Iya, diri saya juga. Iya, dari diri kita sendiri itu kita harus bisa kontrol emosi juga. Itu sebenarnya itu yang paling sulit sih sebenarnya. Sok aralannya. Iya. Karena sok aral. Aku suka lah, pasti aku suka aral, tapi ya udah, kan aku bilang yang bisa nyelesain itu kan diri kita sendiri juga. Iya. Gitu. Alhamdulillah video ini selesai. Kata terakhir dari saya untuk kalian semua dan untuk Karani adalah hamlo goko sama sekoto, hamlo goko sama sekoto, samjo dil berjani, jitna bitum samjoge utni hoge herani. Rani? Aku apa ya? Kata-katanya. Kata-katanya. Iya, kata-kata penutup. Kata-kata bijak barunya. Iya, itu kan bijak tadi. Aku bijak semua kayaknya. Kalau dipotong ya. Kata-kata bijaknya, belajarlah setiap hari. Kalian atau Kak bantuin. Bantuin tinu lirik lagu, tinu puisi atau Iya, tinu nggak bisa buku lirik anu lagu. diingat-ingat ku Karani. Oh, ku Karani kan awewe ini jadi pakai perasaan. Enggak, perempuan itu jangan nih aku satu lagi nih. Perempuan itu jangan selalu mengandalkan perasaan. Perempuan itu sesekali bukan sesekali, perempuan juga harus bisa menyeimbangkan perasaan dan logika. Oh, ada logikanya. Iya, kalau aku mah kayak gitu, harus bisa menyeimbangkan tentang perasaan dan logika. Nggak semuanya harus perasaan, makanya aku kadang suka aneh lah, ada cewek mah pakai perasaan dulu. Makanya selain dari perasaan, kita juga harus pemain logika. Kalau perasaan doang itu gak akan sinkron, tapi kalau perasaan dan logika kita akan sinkron gitu. Jadi kata-kata penutup dari aku, belajarlah dewasa sejak dini tanpa harus melihat umur. Oh iya. Karena kedewasaan tidak diukur dari berapa sekarang usiamu. Iya. Ya, terima kasih ya Karani. Ini saya, ini energi, saya kesadaran, dan energi itu artinya api, maka akan terbang jika energinya pas. Jadi kesadaran itu laki-laki, sedangkan energi itu perempuan. Saya akan bisa melesat lebih jauh jika sudah bersatu dengan yang maha energi, yaitu perempuan ya. Itu Gitu namanya jodoh. Iya. Jadi kenapa banyak yang rengle laki-laki? Karena energinya kurang bahan bakar dan motivasi itu tergantung ada niat juga ya.